Kenapa sih Coach banyak sales yang gugup saat nelpon? Itu apa ada pengaruhnya dari gestur tubuhnya dia? Misal kayak mau berdiri atau jalan, itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Coach? Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Aulia di Curhat Sales. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa sih pengaruh dari gestur tubuh saat kita menelpon sebagai sales. Nah, sekarang kita tanya yuk langsung ke Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo, gimana? Apa kabar nih? Baik. Langsung aja ya, Coach. Boleh, langsung aja tembak. Coach, mau nanya nih, kenapa sih Coach banyak sales yang gugup saat nelpon? Itu apa ada pengaruhnya dari gestur tubuhnya dia? Misal kayak mau berdiri atau jalan, itu sebenarnya ada pengaruhnya nggak sih Coach? Ada. Jadi gini, sebenarnya pada dasarnya setiap orang ketika menelpon, pasti, khusus sales baru ya, muncul ketakutan. Ketakutannya apa? Ketakutan ketika mereka ditolak. Iya. Jadi punya ketakutan ditolak. Maka dari awal kalau saya, supaya mengatasi ketakutan ditolak itu, saya harus pasang mindset di kepala saya adalah, ya namanya baru belajar. Saya pasang mindsetnya adalah, ya namanya baru belajar. Jadi ketika saya telepon, misalnya, halo, selamat pagi, nama saya Antonius Arif dari Corpora Consulting gitu ya. Terus, nanti dulu ya. Oh ya, nggak apa-apa, makasih. Begitu ditutup, mungkin kita kesel, mungkin kita marah. Tapi kita bilang, ya namanya, tapi saya jawab ini adalah ketika, makasih. Begitu tutup telepon, saya ngomong, ya namanya juga baru belajar. Maka apa yang terjadi? Kitanya santai. Ya namanya baru belajar kan? Nah itu rumus pertama. Rumus kedua adalah, ketika kamu telepon, kamu targetkan, supaya nggak deg-degan adalah telepon 100 customer. Dan bukan berhasil. Saya minta kamu telepon 100 customer dan gagal. Harus gagal, nggak boleh berhasil. Berarti kayak harus ada punya mindset, nggak apa-apa gagal dulu, namanya baru belajar, nanti lama-kelamaan akan ada berhasilnya. Aneh kan? Aneh ya, bisa suruh gagal kan? Jadi saya minta, misalkan kayak contoh Vika waktu telepon pertama, saya nggak minta Vika berhasil. Saya cuma bilang sama Vika gagal 100 kali ya. Kalau yang lain kan kayak, kamu harus berhasil ya, kalau nggak berhasil saya nggak terima kamu. Enggak. Target saya adalah Vika mesti gagal 100 kali. Ketika Vika gagal 100 kali, nggak mungkin dari 100 gagal semua. Nggak mungkin. Ya siapa tahu pas 99 dan 101 berhasil. Kan nggak tahu kan. Yang penting dia, kalau udah 100, rasa takutnya hilang kok. Karena udah pernah ngadepin. Pernah ngadepin. Apalagi bosnya, kan dia nelfon gini, jangan tambah beban sales baru. Udah dia nelfon 100, ditolak kemungkinan takut dipecat gitu kan. Bebannya tambah banyak kan? Iya. Ngapain kasih beban tambahan? Bebannya adalah telepon 100 dan pastikan ditolak 100. Ada beban nggak? Enggak. KPI-nya apa? Ditolak. Enak dong? Ya enggak? Iya. Kalau ditanya KPI-nya ditolak berarti apa? Saya bakal marah? Ya enggak lah. Namanya baru belajar. Masuk benar kan? Iya, betul. Nah, itu yang pertama, mindset-nya dulu. Jadi artinya telepon aja. Ditolak, bodoh amat. Memang dulu saya pernah punya satu tim dan pernah juga rekaman juga di sini, namanya Astuti. Pegangan cinta tak dapat dihindar lagi. Kalau ku coba menyapamu Astuti. Itu lebih sinting lagi dia bikinnya. Yang saya telepon juga dia nggak kenal saya. Udah nggak tahu muka saya juga. Itu dia pada prinsip itu. Ya itu berhasil buat dia. Buat saya nggak masalah. Jadi yang penting adalah harus punya mindset. Jangan punya mindset, gue harus bisa. Enggak. Mindsetnya, ya namanya gagal juga. Namanya baru belajar. Kan lebih enak ya? Iya, betul. Betul? Iya, betul. Kedua, ya gagal aja. Terus ada beban nggak kalau kamu gagal 100? Enggak dong. Bebannya di mana? Orang KPI-nya 100 kali ditolak. Loh, tapi Coach, bukankah kalau mama ditolak terus-menerus bukan lama-lama dipecat? Enggak, gampang. Bikin aja dia ditolak selama 3 hari tiga hari telepon 100. 3 hari telepon 100. Berarti 1 hari berapa? 30. Iya. Berarti kamu harus mencari 30 kali penolakan per hari. Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akal dong? Iya. 30 kan gampang ya? 30 yang ditolak loh. Bukan 30 berhasil loh. Iya. Terus apa yang ditakutin? Jadi kan kalau kita tahu bahwa ketika kita nelfon KPI-nya adalah mesti 100 gagal, 3 hari kita telepon, berarti 30 orang yang kamu telepon dan kamu harus ditolak dengan 30 orang. So which is dalam waktu 3 hari selesai dong. Sedangkan percobaan biasanya probation itu 3 bulan. Jadi selesai dong 3 hari. Iya, terus problemnya di mana?
Nggak ada dong. Masuk akal kan? Nah, terus pertanyaan berikutnya adalah, jadi kita cepat-cepat menyelesaikan kegagalan mereka, dan baru dia berhasil. Kesalahan pemimpin atau supervisor biasanya, ke sales baru adalah, si salesnya nggak boleh gagal. Jadi dituntut. Dipaksa dituntut. Lah, dia baru. Dia deg-degan. Dikasih beban. Iya. Bagaimana dia kerjanya all out? Nggak all out dia kerjanya. Cuma rasa takut. Dia merasa takut, merasa cemas. Udah gue bakal dipecat nih, gitu kan? Iya. Lah, kalau saya ngapain pusingin? Udah biarin aja 3 hari diselesaikan dalam waktu singkat. Selesai, titik udah. Berikut, memang benar kalau telepon dengan cara berdiri sama duduk berdampak. Dampaknya apa tuh, Kak? Dampaknya adalah ketika berdiri, kita tuh lebih apa ya? Emosinya tuh pindah ke badan kita ketika kita jalan. Emosi ketakutan. Iya. Ya. Kedua, saya kasih contoh sederhana ya. Misalkan kamu contoh jualan ke saya, boleh ya? Apapun sembarangan kamu mau jual handphone juga boleh. Oke? Tapi saya minta sekarang tangan kamu taruh di pahamu, kakinya taruh di sini, taruh begini tangannya, di bawah ya. Nah, sekarang di bawah ya. Kamu coba jualan ke saya, tawarin handphone, tapi tangannya tidak boleh lepas dari pangkuan. Ya, coba ngomong, jual handphone. Ya, coba Kayak ngomong. kurang. Ya, nggak ngomong dulu. Pak, saya mau nawarkan gitu. Pak, saya mau menawarkan produk handphone nih Pak, yang saya bawa ada beberapa merek. Oke, stop ya. Sekarang saya minta tangannya taruh di atas meja. Ya, taruh di atas meja. Taruh gini. Dan nggak boleh gerak. Tapi kalian nawarin lagi ya. Sama. Skripnya samain ya. Skripnya samain. Oke? Silakan. Jualan. Pak, saya mau menawarkan produk nih. Ini handphone, ada beberapa merek. Nah, kira-kira Saya stop. Pak. Teman-teman ada yang perhatiin nggak? Suaranya berubah? Iya. Berubah apa? Lebih cepat. Lebih cepat ya? Lebih kencang ya? Berarti apa yang terjadi? Tangan di bawah sama tangan di atas meja ternyata berdampak cara kamu ngomong. Aneh ya? Iya. Sekarang saya mau minta kamu jualan handphone tapi tangannya sambil gerak. Walaupun kamu nggak tahu mau geraknya apa. Asal aja sembarangan, yang penting gerak. Oke? Ya, kita mulai awal. Skripnya sama. Tangannya di atas dulu, jangan taruh di bawah baru di bawah lagi. Nah, itu kesalahannya. Sales tuh kadang-kadang gini nih, dari ini kalau begitu udah kesini pasti gagal. Maka taruh di atas meja dulu baru mulai. Ya, silakan. Jual. Pak, jadi saya mau menawarkan produk, ada handphone dengan beberapa merek. Nah, Bapak ada Saya stop. ketertarikan di mana? Tuh, lihat nggak? Beda lagi? Beda lagi? Nanti kamu lihat rekamannya. Iya. Kenapa? Saya mau menunjukkan bahwa ketika tubuh kita bergerak, tangan kita bergerak, nada intonasinya jadi lebih hidup. Telepon dengan posisi begini, sama nelfon posisinya begini, itu efek ke suara beda. Nelfon dengan cara berdiri, kalau saya berdiri kamera nggak nyampe, saya berdiri, suara saya pasti beda lagi. Jadi artinya menunjukkan bahwa gerakan sangat ngebantu untuk penjualan. Loh, coach, kalau jualannya di telepon tapi tangannya gerak, emang orang yang lihat? Nggak penting lihat, tapi yang penting adalah ngebantu kita untuk nervousnya energi. Kan nervous kan punya energi ya. Iya. Jadi pada saat kita ngomong, tangan kita gerak itu ngebantu. Contoh. Halo Bapak, selamat pagi. Nama saya Antonius Arif dari Corpora Consulting. Tujuan kami di sini untuk lakukan gerakan. Dampaknya akan berbeda. Iya, betul. Benar ya? Iya. Nah, itu gambaran jawabannya dari yang kamu tanyakan. Nah, sebenarnya ada nggak sih coach kayak lebih baik Duduk atau berdiri? Ya Iya. pasti jawabannya pasti berdiri dan bergerak. Karena kalau misalkan berdiri, ada kadang sambil berjalan, Sambil berjalan, bergerak tangan, dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau misalkan untuk gestur yang seperti ini, itu sudah ada buktinya nggak sih coach? Buktinya? Ya buktinya tadi kan ada. Ketika kamu ngelakuin kan ada suaranya berubah ya. Kan itu bukti, bener nggak? Iya benar-benar. Nah, Maksudnya kayak secara penelitian atau apa gitu? oh, coach? penelitiannya pasti. Saya tidak ada penelitian secara khusus, tapi yang saya tahu adalah ketika intonasi berubah, dampak ke orangnya berbeda. Kayaknya menarik ya. Kamu boleh juga tuh bikin tuh. Dites ya, mesti tes ya. Tapi kayaknya dia minta dalam dites. Tangannya dia di bawah gini 100 sama tangan di atas 100, habis itu bikin riset. Terus kemudian kita munculkan di YouTube. Ide bagus ini, ide bagus. Dia kan jurusan matematik ya. Kapan lagi kita punya orang jurusan matematik lagi? Salah sendiri dia. Senjata makan. Senjata makan tua. Ini nggak boleh dipotong ya di.
Ini jadikan konten lucu nih. Maaf. Ya kan tapi bener kan, Iya, maksud iya. saya kan itu kan mesti bagian yang ya wajar lah karena kamu jurusan matematika kan kamu apa-apa kalau ngomong mesti ada bahasa seriusan. Tapi buat saya bagus bisa masuk buku ya buku saya. Boleh juga tadi buku saya tuh. Teman-teman setuju nggak? Kalau setuju dia langsung kerjain nih. Oke, apa lagi? Ada lagi pertanyaan? Oke, Coach, segitu aja bincang-bincangnya dan nanyanya. Terima kasih, Coach, Oke. atas waktunya. Sama-sama. Dan akhir kata saya Coach Antoni Syarif dan Saya Aulia. mengucapkan banyak terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Salam performance. Performance.